Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang akan membawakan ceramah subuh pada kesempatan subuh kali ini ialah Bapak Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Mir Alam Bedu PhD. Alhamdulillah beliau telah ada di tengah-tengah kita. Kepada Al-Ustaz dengan hormat kami persilakan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koreksi sedikit dulu, terlalu panjang itu titelnya tadi. Tambah lagi PhD di belakang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alladzi ja'ala asy-syamsa wal qamara husbana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sumakalla yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah subuh, bapak-bapak, ibu-ibu, para guru-guru kami yang insya Allah dimuliakan Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang menggenggam jiwa manusia pada saat mati dan tidurnya, melepaskan sebagian untuk melanjutkan perjalanan hidupnya dengan penuh ujian sampai batas waktu tidak ada yang tahu kapan. Dia gak tahu miseng. Ketika sudah sampai saatnya, la yasta'iruna sa'atan wa la yasta'dimun. Mungkin sudah banyak fenomena-fenomena yang kita saksikan. Kemarin dekannya Fakultas Pertanian IPB, perjalanan dari Surabaya ke Jakarta, rupanya dipanggil di pesawat. Dia masih rapat di Surabaya karena dia salah satu tim pendamping percepatan produksi padi kalau tidak salah. Tapi ya begitulah, kalau sudah sampai, biar di mana tidak ada yang tahu. Inilah menjadi bahan renungan bagi kita semua. Karena keimanan kita terhadap apa informasi Quran, apa informasi Tuhan, itulah yang menentukan nanti sikap kita bagaimana dalam melakoni hidup beragama dan bermasyarakat. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang semua Islam sudah membangun komitmen mengucapkan syahadat, barulah legitimate menjadi Islam. Tetapi rupanya juga ini tidak cukup hanya ucapan. Haruslah kita sadari apa makna di balik syahadat itu. Haruslah kita komitmen bagaimana mengaplikasikan syahadat dalam kehidupan. Kita akan menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan, baik di dalam melakoni peran sebagai hamba Abdullah yang berimplikasi kepada amalan-amalan ritual. Alhamdulillah tadi kita sholat jamaah awal waktu lagi. Itu adalah anjuran Rasulullah dan di sini rahasia kehidupan. Tetapi apa yang dianjurkan Rasulullah itu perintah Quran. Sesungguhnya aku sudah tetapkan waktu-waktu salat bagi orang yang beriman. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta.
Di ayat lain, jaga waktu salatmu, hafizu ala salawati wa salatil usta. Ini saja dulu yang diperhatikan dalam kehidupan. Insya Allah di situ pembuka keberkahan kehidupan. Maupun di dalam melakoni peran kehalifaan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu ya sudah luas itu. Mulai dari ibu rumah tangga sampai Pak Dekan, Pak Rektor. Pada mega zaman-zaman ringi fong Allah Ta'ala. Makin banyaklah tanggung jawabnya. Jadi syukur ibu-ibu kalau hanya ibu rumah tangga. Itu saja yang diperhatikan bagaimana sesuai rambu-rambu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Melayani suami, mendidik anak, perbaiki ibadah-ibadah ritual. Insya Allah itu sudah jaminan keselamatan. Kenapa saya selalu tekankan ini? Karena terkadang ketika kita diberikan posisi, seakan-akan posisi itu tidak kita anggap bahwa adalah momen untuk merebut kemuliaan di sisi Allah. Bukankah penegak hukum yang adil dicintai oleh Allah? Bukankah orang yang menjaga lingkungan dicintai oleh Allah? Sebaliknya merusak lingkungan, masuk golongan orang fasik. Di surah Al-An'am itu surah 65 itu 165 itu menarik itu. Bahwa apapun posisi kita itu diberikan oleh Allah berbeda-beda. Ada dekan, ada rektor ya, ada mahasiswa. Berbeda-beda, itu pemberian itu. Jadi tidak mungkin orang jadi presiden apa itu kalau tidak ada kehendak. Ini juga menjadi pemikiran kita. Ketika orang menduduki suatu posisi, bantu media untuk bagaimana mensukseskan posisinya. Jangan terlalu banyak mencelah. Karena dia duduki itu ada kehendak Allah. Boleh jadi itu adalah ujian bagi kita untuk menyikapi. Karena segala sesuatu yang kita saksikan ini adalah ujian kita untuk bagaimana menyikapi apa yang kita lihat. Terkadang ngeri juga kalau saya lihat itu di WA, ya Allah. Tapi kesadaran-kesadaran ini memang perlu dibangun. Jabatan, posisi yang diberikan itu liyabluwakum fima atakum, untuk menguji kamu siapa mensyukuri. Nah, ini syukur itu kan bisa diimplementasikan, apakah diimplementasikan dalam bentuk amanah. Saya biasa katakan tidak ada posisi yang tidak mengharapkan adanya kejujuran, transparansi, tanggung jawab. Tapi coba makin lihat, inilah yang luntur di bangsa kita ini. Terkadang orang mengatakan kalau ada 100 orang paling ada satu. Saya biasa katakan depan mahasiswa, peganglah prinsip nak, tidak apa-apa 1 atau 3 orang. Peganglah prinsip tidak apa-apa 1 atau 3, yang penting saya masuk di 1 atau 3. Kalau itu dipegang, itu lahirlah 100 orang jujur dalam suatu komunitas. Ya sama ini ilmu motivator. Jadilah nomor 1. Tentu berpikir siapa nak kalau 1 jadi nomor 1. Tapi ini maksudnya prinsipnya. Kalau semua berusaha mau jadi nomor 1, akhirnya berusaha semua termotivasi semua, berapapun orang untuk bagaimana menjadi nomor 1. Hadirin sidang jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah. Ayat yang saya baca tadi sebagai mukaddimah, menurut riwayat hampir setiap Rasulullah berdiri menyampaikan tausiah, dibaca ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sehingga saya bahasakan, inilah peta jalan kehidupan kita. Ini adalah plan kehidupan yang dibocorkan oleh Allah. Karena kalau kita baca Al-Quran itu kan ada 3 kelompok ya, ada beriman, ada munafik, ada kafir. Insya Allah kita sudah masuk golongan ketiga. Mudah-mudahan. Tapi bisa juga dikoreksi diri kita, karena yang golongan yang tengah itu saya lihat penjelasannya dalam Al-Quran itu luar biasa. Jangan-jangan kita kena itu. Kita katakan bahwa kita yakin pada hari akhirat, padahal kehidupan kita tidak menggambarkan keyakinan kita pada adanya akhirat. Nah, kita yang sudah ada iman dalam diri kita itu tidak cukup. Harus diaplikasikan keimanan itu, harus digunakan sebagai landasan di dalam melaksanakan amalan soleh. Amalan soleh yang terkait ibadah ritual dan terkait dengan muamalah. Itulah sebenarnya ketakwaan. Yang disuruh kita, diperintahkan oleh Allah, tingkatkan terus, jangan puas pada posisi ketakwaan.
Kalau pengajar jangan puas dengan hanya mengajar biasa-biasa saja. Tantangan seorang pengajar sekarang bagaimana membuild up dia punya karakter, membuild up potensi-potensi spiritual ilahiyah anak didik kita yang semuanya inherent dalam tubuh. Tidak ada orang yang tidak memiliki nilai-nilai kecerdasan, nilai-nilai Tuhan yang ditiupkan melalui ruh. Summa sawahu wa nafaha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Setelah stem cell terbentuk, aku tiupkan ruh yang berisi kemuliaan, kecerdasan. Jadi anak-anakku yang masih kuliah, masih menuntut ilmu, saya katakan bahwa potensi dasarnya manusia sama. Berasal dari satu titik stem cell, satu sel, zigot, kemudian ditiupkan ruh kehidupan dari Allah, dari Tuhan yang sama. Apa yang membedakan bagaimana kita memanfaatkan sam'a wal basara wal fu'ada kullu, penglihatan, pendengaran, dan akal pikiran. Optimalkan 3 alat itu. Tetapi Allah memang menutup hanya sedikit yang mensyukuri. Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Mudah-mudahan kita masuk yang sedikit itu, ya, masuk sedikit yang mensyukuri. Ya. Ya, cuma memang dalam buku, dalam pendidikan atau dalam ilmu genetika, mungkin antara gaps antara potensi dengan yang aktual itu beda. Kalau misalnya orang tuanya cerdas, dua-duanya cerdas, sehingga gaps antara potensinya dengan yang aktualnya itu mungkin dekat. Tetapi semua memiliki potensi itu. Ya, kalau yang jauh itu gapsnya, ya belajarlah baik-baik. Ya, selalu saya sampaikan, mohon maaf sekali lagi saya tidak bermaksud bahwa merendahkan saya punya bapak. Bapak saya tidak bisa baca, Pak. Ada keluarga saya di belakang itu, dia tahu. Dia tidak bisa baca Latin. Tetapi baru saya sadar sekarang dia meninggalkan kami, bahwa dia tidak bisa baca Latin, tetapi dia bisa baca alam. Dia bisa baca hakiki. Baru sekarang saya sadar. Dan terkadang saya menyesal, kenapa saya tidak banyak berguru. Ada yang satu-satu yang dia perhatikan itu kesabaran, yang belum turun kepada anaknya sekarang. Nah, rupanya kesabaran itu kan indikator kedekatan kepada Allah. Innallaha ma'as sabirin. Jadi sekali lagi saya tidak bermaksud merendahkan kami orang tua, tapi saya. Nah, kalau memang dianggap profesor itu sukses, bisa menghasilkan profesor yang biasa bikin menangis saya. Apakah saya profesor ini masih bisa mendidik anak saya? Karena luar biasa tantangannya sekarang. Saya kembali bahwa ini adalah frame kehidupan. Tingkatkan terus dan janganlah kamu meninggalkan dimensi bumi ini sebelum mampu menyerahkan diri al-muslimun. Itulah puncak keberagaman tertinggi yang kita impikan sama-sama, karena ketika kita mencapai puncak ini dengan berbagai ujian, insya Allah kita akan mendapat undangan khusus dari Allah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini mungkin versi lain selalu saya menjelaskan ayat ini. Hampir semua kalau saya ceramah saya tutup atau saya singgung ayat ini, bahwa hakikatnya hidup ini berawal dari mengaku di hadapan Allah sebagai hamba. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kemudian keluar di permukaan bumi ini mencari jalan untuk diakui sebagai hamba. Hai hambaku yang mencapai jiwa yang tertinggi, mampu menyerahkan dirinya, mentauhidkan dirinya, tauhid sejati. Kembalilah, masuklah ke dalam golongan-golongan hambaku yang aku ridha, dan masuklah ke dalam golongan hambaku yang masuk surga. Ini undangan ini. Mari kita berjuang untuk mudah-mudahan kita mendapatkan undangan nanti, undangan khusus. Diundang saja Pak Gubernur luar biasa, apalagi kalau Allah yang mengundang. Hadirin sedang jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, bulan ini ayat yang saya bacakan tadi adalah disinilah bulan pelatihan untuk bagaimana meningkatkan ketakwaan, bagaimana merebut ketakwaan. La'allakum tattaqun. Tetapi riwayat juga mengatakan tidak semua orang, ya, yang sampai pada bulan suci Ramadan itu mencapai predikat ini nanti di akhir bulan suci Ramadan. Saya yakin jemaah masjid di sini insya Allah mencapai semua ini. La'allakum tattaqun. Nah, ini baru malam kedua.
Dan saya yakin sekali lagi yang hadir di sini diijabah doanya. Mulai dari Rajab kemarin kan kita sudah berdoa kan? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Diterima doa tak karena sampai masuk bulan suci Ramadan. Cuma belum ada yang menjamin bahwa sampai akhir. Di bulan Rajab kita dilatih kemarin latihan untuk mendapatkan keberkahan dengan memperbanyak bermi'raj. Jangan hanya bermi'raj dengan sholat wajib. Perbanyaklah mi'raj dengan menambah yang sunat-sunat. Dan rahasia yang pertama adalah sholat tahajud. Itu sudah langsung Allah akan menjanjikan itu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Fatarwi fa dongenna. Surat 1780 insyaallah. Jadi ditambah-tambahi karena sunnah inilah saya biasa katakan untuk menguji keikhlasan kita dalam beribadah. Ujilah diri kita di dalam melaksanakan yang sunat-sunat. Karena kan tidak ada yang suruh dia suruh kita mau puasa, dia suruh kita masuk ini. Tetapi disitulah ruangnya untuk bagaimana kita memproses diri untuk mendekatkan diri kepadanya. Perbanyak mengkaji Al-Quran. Bukan hanya dibaca. Yang belum membaca ya latihan. Tapi yang sudah membaca naik tingkat. Tak buri. Saya malam maaf kalau saya keliru bahwa seakan-akan Allah mempaketkan perintah salat dengan perintah mengkaji Al-Quran. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Barulah dilanjutkan. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Saya bilang jangan-jangan salat saya belum mengantar saya untuk tercegah dari hal-hal yang negatif. Karena belum saya paketkan pembelajaran saya dengan mengkaji Al-Quran. Utlu katanya beda dengan ikra. Kalau ikra sekadar al-mafajir, tapi utlu baca, pahami, terapkan dalam kehidupan. Nah penggalan-penggalan ayat saja yang kita coba terapkan. Itu insya Allah. Kita sudah baca Allah Maha Melihat. Kita sudah baca ayat la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan campur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Kau sudah tahu bahwa ini yang benar, justru kita lakukan yang salah. Tapi ini ujian memang ya. Ini ayat penggalan-penggalan ayat. Janganlah kamu berbuat kerusakan. Kulu washrabu min rizqillah wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Makan dan minum rezekiku, tapi janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi ini. Karena yang berbuat kerusakan masuk orang fasik. Ada ayatnya lagi. Ada 3 golongan masuk fasik itu. Memutuskan silaturahmi. Ingkar dari sumpahnya. Kemudian merusak lingkungan. Dan Allah tegaskan, ulaika humul hasyirun. Susah untuk mendapatkan keberkahan hidup dari 3 golongan ini. Itu penggalan-penggalan ayat. Sekali lagi saya sementara belajar juga. Tapi saya bilang penggalan-penggalan ayat saja kita terapkan dalam kehidupan insya Allah. Itulah yang nanti mempola cara berpikir kita, cara bersikap kita. Ayat yang saya inilah mungkin tema karena panitia kemarin. Apa judulnya? Saya bilang bagus kawan. Bagaimana relasi ilmu, iman dan amal? Karena iman itu bukan hanya sekedar percaya, Pak. Bukan hanya bahwa saya percaya ada Tuhan. Tetapi iman yang kuat, yang kokoh harus dilandasi dengan ilmu. Ilmu yakin. Jadi iman yang kokoh itu ketika didasari dengan pemahaman yang mendalam terhadap siapa dan apa yang kita imani. Kalau dibutuhkan pemahaman yang mendalam, di sinilah ranahnya ilmu. Tetapi ya di sinilah saya masuk sedikit. Karena saya ada buka Al-Quran itu 105 kali diulang ilmu, ya ilmu, hanya ilmu itu, ilm. 105 kali diulang dalam bentuk kata benda. 105 kali. Disitulah tadi salah satunya ya yarfa'ullahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Akan diangkat derajatnya orang beriman dan berilmu pengetahuan. Dan Al-Quran itu tidak membedakan antara sains dan pengetahuan. Baratlah yang mengantar kita untuk membedakan yang mana ilmu yang dikaji secara sistematis, rasional, objektif,
lahirlah ilmu pengetahuan, ekonomi, pertanian, peternakan, perikanan. Yang parahnya, karena itulah yang mempola pikiran kita, bahwa semua yang metafisik, yang irasional, tidak mau diterima sebagai suatu kebenaran ilmu. Saya memprovokasi teman-teman, kita mencoba memformulasi ini untuk kita yang mempengaruhi Barat. Kesempatan untuk bagaimana? Ilmu sekarang kan sudah terbuka melalui internet, ambil itu kemudian bungkuslah dengan referensi ilahiyah dan tambah dengan kearifan-kearifan lokal. Hadirlah suatu ilmu yang hebat, referensi ekonomi yang hebat, referensi pertanian yang hebat, referensi hukum yang hebat. Teman-teman di hukum itu ngintiplah referensi ilahiyah untuk menurunkan menjadi pasal-pasal hukum positif. Tidak usah kita terlalu ekstrim, misalnya dalam tanda petik, mari kita tegakkan syariat di Indonesia. Ketika hukum itu sudah turun dari referensi-referensi ilahiyah menjadi pasal-pasal hukum positif, insya Allah itulah hakikinya menegakkan syariat Islam. Karena terjadi benturan kalau memang perjuangan kita itu akan benturan dengan negara, karena sudah ada format negara kita. Di pertanian, misalnya bagaimana produksi, bagaimana serangan-serangan hama. Kalau saya katakan ada hubungannya dengan mengeluarkan zakat, Barat tidak mau terima. Karena memang mungkin belum bisa kita formulasi bagaimana hubungan variabelnya. Tetapi saya yakin sekali bahwa ketika kita temukan metode-metode untuk menghubungkan bahwa ketaatan itu menentukan hasil. Ini kan ketaatan. Ketika Allah mengatakan, ingatlah haknya orang lain pada saat kamu panen. Terapkanlah dalam kehidupan. Saya mohon maaf, ini sudah ada gejala musim tanam yang lalu itu di Sopen di kampung saya. Gagal total. Tidak ada itu bisa dipanen. Nah kalau sudah begini gejalanya, tikus datang itu kan karena izin Allah. Saya bilang sudah harus dikoreksi diri kita. Koreksi masyarakat, koreksi pemerintah. Pak Makadai lontarae. Ketika tikus itu makan hanya sedikit ya, rezekinya itu nasa nanre wengara biasa tomat aku. Dalek nam itu nasa nanre. Tetapi kalau nanre mana kayaknya dalek na. Yakin ki bahwa ada hubungannya dengan perilaku. Cuma memang susah dibuktikan karena tersinggung orang. Gara-gara dia mau sampah aja itu napakuro. Tetapi saya pelajari, saya amati. Inilah pendekatan-pendekatan pengamatan yang perlu nanti menjelaskan. Menjelaskan bahwa perilaku itu menentukan ini serangan. Karena tidak ada yang hadir itu tanpa izin Allah. Biasa kejadian aku tama karo sopeng. Anu mumpa tolu sampai ceramah tentang sampajang. Karena saya tahu masih banyak sekali kesannya itu belum melaksanakan. Bagaimana kalau tidak sholat? Padahal dia mengatakan dirinya mak jalo ke akademinya keselet. Padahal Islam itu sudah terbangun dengan 5 rukun atau 4 rukun. Nah ini kenyataan di masyarakat, ayat-ayat yang kita saksikan yang bisa coba nanti kita mempengaruhi. Yang saya bahasakan spiritualisasi keilmuan. Definisi ilmuwan, definisi orang cerdas ada semua dalam Al-Quran. Tetapi kita sudah terbawa 400 tahun, tidak mampu atau tidak berani kita melakukan suatu redefinisi. Alhamdulillah ini istilah ini sudah sampai di pusat. Harus saya bilang berani. Siapa itu yang cerdas? Sudah jelas Allah mengatakan, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mampu mempadukan antara kemampuan zikir dan fikirnya, mengkaji ayatnya Allah dan tidak menyombongkan diri, menyerahkan segalanya kepada Allah. Itulah orang cerdas. Yang dibangun di dunia pendidikan formal, apakah ini? Semua pendekatan-pendekatan kuantitatif. Nariko kata malah serang kata 7 atau pemakada hebat erosera? Belum tentu. Karena memang ini sudah terpola dengan pendekatan-pendekatan kuantitatif. Kualitatif itu disitulah sebenarnya itu rahasia-rahasia kan.
Ya memang mungkin perlu nanti dibikinkan indikator-indikator. Dan rupanya sejarah Islam, ya sebelum abad ke-14 ada namanya metode pendekatan khuduri yang bisa menjelaskan hal-hal ini tadi. Ini fakta di pertanian lagi, ada suatu hamparan. Tadi apa yang saya jelaskan, semua habis kecuali satu petani. Ditanya itu petani, kenapa bisa? Itu kan habis itu, Anda tidak. Hanya dimakan tapi dimakan sedikit. Dia bilang tidak ada, cuma setiap memang saya panen, saya keluarkan zakatnya. Ini kan sudah fakta. Tetapi kalau kita jelaskan jalan ini, tidak mau terima orang barat. Tidak ada nasib hubungan nah. Karena cenderung memang subjektif. Tetapi objektivitas yang paling tinggi derajatnya ketika dia hampir berimpit dengan subjektivitas. Ini dalam ranah filsafat. Tidak mau terima itu. Saya tidak kebetulan itu. Tetapi kalau ada 5, 6, 7 orang, mari kita sepakat bahwa itu adalah metode untuk bagaimana menyepakati sebagai suatu kebenaran. Di kesehatan juga sudah banyak sekali kan, mungkin selalu saya ulang ini. Sudah diklaim oleh dokter tidak mungkin sembuh, tetapi melaksanakan sikir-sikir tertentu, banyak mengkaji Al-Quran, sembuh. Berarti kan membantah rasionalitas. Sehingga saya coba berpikir teman-teman yang mengajar filsafat, saya bilang ciri ilmu pengetahuan itu universal, mungkin nanti bisa kita sepakat, mungkin hanya kasus. Beberapa orang, sudah 6 orang pada bidang ilmu itu sepakat bahwa itu kebenaran, sepakat ini sebagai suatu kebenaran. Beranilah untuk merubah sesuatu dan barat yang terpengaruh kepada kita. Ini kemarin setelah muncul 4.0 lah, semuanya terpola ke sana. Kurikulum berbasis 4.0. Sekarang akan jadi monster itu. Akhirnya pintar Jepang hadirkan humanitas 5.0. Saya bilang Indonesia diam-diam ini. Saya bilang kemanusiaan itu tidak cukup. Buktinya humanitas di Jepang itu, di sana negara yang paling banyak bunuh dirinya. Berarti tidak cukup itu. Akhirnya saya suarakan spiritualitas yang akan membungkus. Karena spiritualitas itu tidak luntur dari perubahan. Mau jadi 6.0, 7.0, ketika dibungkus dengan nilai-nilai ilahiyah dalam bagaimana kita berpikir, bersikap, dan bertindak, insya Allah itu tidak akan luntur dengan perubahan. Tapi bagaimana tadi formulasinya memang tidak mudah, ya. Nah, disinilah sekali lagi bahwa ilmu pengetahuan apapun yang kita kaji, saya pertanian, ekologi pertanian, itu adalah perjalanan spiritual untuk lebih mengenal Tuhan dan jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Bagaimana prakteknya nanti? Teori-teori pertanyaan yang saya baca, saya coba membungkus dalam tanda petik dengan referensi ilahi dan referensi kearifan lokal. Menjadilah suatu konsep pertanian baru. Apanya yang pertama saya lakukan? Saya melakukan definisi ulang. Yang membangun pikiran saya mulai dari S1 sampai doktor. Pertanian adalah memanfaatkan sumber daya alam untuk memaksimalkan produksi. Saya tidak tahu juga, waktu saya pengukuhan guru besar, ini yang saya koreksi. Dan saya belum berdiri di mimbar. Jadi rupanya ini, proses perjalanan hidup itu ada prosesnya Pak. Saya tidak pernah mimpi juga saya bisa berdiri di mimbar. Nah rupanya dasar pemikiran saya di situ, itulah mengantar cara saya berpikir, bersikap dengan mencoba mengkaji, belajar kasihan Al-Quran, belajar baru belajar juga. Saya coba menjadi mengoptimalkan. Kalau memaksimalkan itu, inilah yang terjadi sekarang. Hanya produksi saja, rusak alam. Ada konsepnya sebenarnya, sudah ada banyak konsepnya, tetapi belum disentuh dengan sentuhan-sentuhan kalbu. Saya biasa sekarang kalau mengajarkan misalnya pengendalian hama terpadu. Nah, hama juga itu adalah ciptaan Allah. Jadi bagaimana? Apakah ini? Iya, ada namanya kan amban ekonominya, ada ambang ekologinya. Kalau belum sampai di situ biarkan dia hidup. Dia juga makhluk. Nah, kalau barat tidak mau masukkan yang begitu-begitu. Sudah konsepnya ada. Cuma memang dalam kepentingan politik terkadang frame-nya sudah bagus, turun di bawah, karena kita mau terkenal pada saat menjadi kepala dinas surplus 2 juta ton. Padahal pendekatannya bahan kimia, jadi lari dari frame tadi, Padahal sudah konsepnya pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan, sampai ke bawah tidak. Larilah pendekatan bahan kimia, rusak lagi. Ya. Mohon maaf, sekarang kan ada lagi itu targetnya 4 kali panen. Saya tidak pernah sepakat.
3 kali panen saya kan tidak pernah sepakat. Karena merusak itu. Kan tidak ada Menteri Pertanian dengar di sini. 4 kali. Nah, ini semua yang menjadi bahan renungan bagi kita. Ini maaf kalau banyak contoh di pertanian saya berikan ya. Ilmunya Pak Ustaz Amir, ilmu tanah. Saya robah itu definisi tanah subur menjadi tanah sehat. Apa artinya subur? Kalau mengandung itu logam-logam berat diserap oleh tanaman, dimakan oleh manusia, menjadi lebih kanker. Tapi kalau sehat insya Allah subur, ya, bebas dari logam-logam berat. Nah itu mungkin paradigma berpikir yang perlu kita terapkan dalam kehidupan. Dan kalau itu kita lakukan, sekali lagi bahwa ilmu apapun yang dikaji kita akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Dia sudah berhubungan dengan amalan-amalan soleh. Karena yang mendasari amal soleh adalah iman. Gabungan antara iman amal soleh itulah sebenarnya ketakwaan. Ya, jadi takwa itu bukan hanya sekedar takut. Saya kira itu mungkin malam pelade nih. Saya persiapkan tadi ini karena saya kira angka diskusi nadek mah pelek gaga. Ya. Mari kita coba merenung apapun bidang ilmu kita. Ada Pak Zainuddin tadi ekonomi itu ya. Maka mana salah dan ini kurangnya maka dah. Ketika riba kau terapkan ini efeknya. Tetapi ketika sedekah disuburkan ini efeknya. Nah ada semua aja nah. Sehingga saya selalu katakan maka hakul yakin kita dengan Al-Quran. Apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran kemudian kita berusaha untuk menerapkan dalam kehidupan akan mempengaruhi yang lain. Akan mempengaruhi iman kita yang lain. Akan mempengaruhi cara bersikap kita. Hakul yakin. Sudah jelas mengenai zakat, Allah menyampaikan ambillah zakatnya. Ambil. Saya sampaikan ke kementerian, saya bilang, enggak bisa kah dibikinkan regulasi itu? Ada jawaban apa? Bukan, ini kan negara kita bukan negara Islam. Saya berpikir lagi, ini kan regulasi hanya berlaku pada Islam. Bukan pada non-Islam kan? Dan tujuannya itu kan mensucikan jiwa. Wih, hebatnya kalau kita mampu kita mencapai predikat jiwa yang suci. Ini ibadah-ibadah ritual itu sebenarnya, mohon maaf kalau saya keliru bahwa itu proses pensucian. Jadi ada masanya nanti bahwa kita suci dan kalau sudah suci itu sudah dekat. Kalau sudah dekat mudah komunikasi. Tetapi saya selalu katakan begini, Rasulullah saja 23 tahun diproses baru mencapai posisi manusia termulia di dunia. Apalagi kita orang awam, orang ambeng. Tetapi potensi itu ada. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mari kita coba teman-teman saya di para ilmuwan, kita berpikir jangan hanya puas di ranah kebenaran ilmiah, tetapi tingkatkanlah kebenaran ilmiah yang mengantar kita doktor, mengantar profesor menuju pada saya silakan kebenaran spiritual, kebenaran makna. Apapun yang kita kaji, jalan untuk merenung siapa si Tuhan dan siapa diri kita. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.